Langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysal insani illa ma sa'a. Laysa fil ayat wala fil hadits. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Kemarin yang enggak setuju dengan ini karena min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Kuatkan hujah yang disampaikan profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat disampaikan, dia mengelak. Syafi'i wa man tabi'ahu ma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-mauta. Anna al-qira'ah, sekali lagi. Anna al-qira'ata la. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai, itu haknya sudah. Seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah ngadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah ya. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqyisati wal ara'. Fa amma ad-du'a was-sadaqatu fadhaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun min asy-syari' 'alaihima. Ini dalam Ibnu Katsirnya ini. Diterjemahkan kan? Biar Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak bisa. Itu Nabi nyontohkan tidak, karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Selalu bertanya, Rasulullah pernah lakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Katakan kami tidak mujtahid, berkuan kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysal insani illa ma sa'a. Sampai idza mata ibnu adam qata amaluhu. Apa? Alhamdulillah. Selesai beliau mengucapkan alhamdulillah. Laisa fil ayat wala fil hadits. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Itu wala laisa fil ayat wala fil hadits annal maita la yantafi'u. Bukan la yuntafa tadi salah. La yantafi atau la yuntafa usara bahasa. Bidu'ail khalqi lahu. Jadi ini enggak ada sangkut pautnya kalau mayat enggak bisa mengambil manfaat dari makhluk, enggak ada. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah, bukan kami ya. Wa bima yu'mal anhu minal birri, dan semua yang dilakukan dari kebaikan, macam-macam ini. Wal a'immatul Islam. Ini beliau yang ngomong. Bahkan semua imam-imam Islam muttafiquna, sepakat Ustaz, sepakat alantifa'il mayyiti bidzalika, bahwasanya mayit bisa mengambil manfaat dari itu. Wa hadza mimma yu'lamu bil tiror, ini adalah sudah sebagai maklum minad din bidarurat, enggak boleh orang enggak tahu. Lah kalau sampai enggak tahu ini aneh. Padahal ini fatwanya Ibnu Taimiyah min dinil Islam. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab was sunnah, dan itu adalah sudah dijelaskan oleh kitab was sunnah wal ijma'. Fa man khalafa dzalika, ini kami nukil kemarin, yang enggak setuju dengan ini karena min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Nah, ada pun dalilnya. Ini menyebut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sampai adkhilhum jannati adnin. Ini adalah kasabnya orang lain tapi nyampe. Ibnu Taimiyah jadikan hujjah. Beliau lebih tahu tentang istidlal. Ini adalah ayat Al-Qur'annya, sampai dikatakan wa azwajihim, dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, cucu mereka, innaka antal aziz. Jadi mendapatkan itu semuanya. Jadi kalau mau ayat ini lebih jelas daripada tadi Allah tazira wa ziratun zira, enggak nyambung. Jadi mohon maaf kalau pengen. Jadi kalau sudah dijelaskan hadisnya Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau enggak nyambung tadi. Bagaimana? Allah tazira wa ziratun ukhra dari gimana? Tidak nyambung gimana? Wa Allah tazira itu bicara subhanallah. Baik. Baik. cukup. Adamul ilmi la yadullu ala adami. Orang kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Terima kasih. Baik. Ya. Tapi dalilnya ya Ustaz, dalilnya itu adalah sedekah itu ada, puasa dilakukan untuk orang lain ada, adapun masalah cara, itu pembahasan masalah cara ya Ustaz. Jadi ini sedekah nyampe, ini kita bahas adalah mengerucut masalah indah. Terima kasih Ustaz. Yang lain juga
Terima kasih. Itu tadi sudah dijawab. Ya. Kemudian saya harus mengalihkan kesempatan kepada penanya berikutnya. Itu tadi yang di belakang mana itu? Satu orang lagi. Ah ya, silakan. Kebetulan pakai haji lagi. Silakan. Assalamualaikum. Sudah disolusikan oleh salah satu ashabnya Asy-Syafi'i atau salah satu pendukungnya bahwa dari permasalahan khilaf yang mengacu pada ihda usawab fal ikhtiyar ayyakul qari' dan seterusnya. Hanya saja dari tadi kami merasa dikabur-kaburkan dengan pembahasan atau dengan penyampaian terutama dari Bapak Profesor. Ketika bicara tentang wa allaisa lil insani illa ma sa'a, padahal madlunya bukan berarti menguatkan hujah yang disampaikan Profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat disampaikan, dia mengelak. Bahkan kalau kita orang yang bermadzhab, maka kita harus konsisten terhadap mazhab. Itu kan kabur, itu kan provokasi. Dari awal sudah saya atau kami sudah merasa terprovokasi. Ketika temanya ihda ushab, saya diberi lembaran tentang selamatan atau penduri kematian menurut mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Artinya Dan tidak konsisten dengan pekan kemarin. nah, ini kan provokasi. Terima kasih. Ini berarti saya harus mengarahkannya ke Profesor ya. Profesor. Oh, silakan Profesor. Saya rasa tidak perlu kabur. Ya, saya siapkan kalau kalian nolak para mufasir, habis, tutup. Coba tolong Anda baca lagi sini. Sini, baca lagi. Ustadz Imron. Ini lebih baik. Saya baca. Bang Latif. Sini. 10 tafsir. Itu tadi tafsir Baidawi sudah. Belum. Ini tadi Tafsir yang Katsir. lain. Selain Ibnu Katsir dan Baidawi. Banyak ini ya. Bagaimana? Ahli tafsir dengan qala Rasulullah. Baca semua. Yes, yang bisa jelaskan ayat ahli tafsir. Ini beri dijelaskan nantinya dari. Halaman berapa? Itu yang coba-coba yang ada batas kertasnya itu. Nah, Marazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmadu 'ala al-insani mizru ghairihi la yahsulu lahu min al-ajri illa ma kasaba li nafsihi. Wa min hadha istanbata Malik asy-Syafi'i wa man tabi'ahu ma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah, sekali lagi. Anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah. Li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Sudah cukup. Saya kira ini intinya cukup. Kemudian ganti tafsir yang lain. Jadi Ila anqal amma as-sadaqah fa innaha tuqbalu. Nah, iya. Wa ma rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Cukup. Jadi tolong sampai akhir bacanya. Nah, tafsir yang lain silakan Profesor. Jadi kira-kira 10 ini habis semua. Ini Al-Marughi ini. ada, silakan. Tafsir Nawawi, tafsir Munir. Ya, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a ay wa annahu laysa lil insani yaumal qiyamati illa ma 'amila fid dunya min khairin wa syarrin fa inna hasanatal ghairi la tufidu naf'an wa innal musii'a la yajidu bisababi hasanatil ghairi thawaban wa la yatahammalu anhu ahadun 'iqaban. Sampai situ. Wa anna sa'yahu ay 'amalahu min khairin wa syarrin sawfa yura ay yu'radu 'alayhi wa yakshafu lahu yaumal qiyamati fi diwanihi wa mizanihi thumma yujza'ul jazaa'al awfa ay thumma yujza'al insanu sa'yahu bil jazaa'il atam. Terjemahkan supaya ngerti mereka. Terjemahkan tuh. Menurut Syekh Nawawi bahwa seseorang itu tidak berhak, bahasanya sekali lagi tidak berhak. Jadi ada lil insan, bahwa seseorang itu tidak berhak di hari kiamat kecuali atas apa yang telah dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan atau kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberikan faedah kemanfaatan.
Imam Nawawi Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sekali lagi di sini tidak memiliki bahasanya. Kalau masalah kita berbicara gramatika nanti lama. Ya. Sudah, oke. Syekh Nawawi seperti ini. Tafsir Al-Marughi sudah dibaca, tafsir Al-Munir li Syekh Nawawi Al-Bantani sudah dibaca, tafsir yang lain, Bro. Ya cepat. bakal dilihat amalannya Saufa Yura tadi kan. Tafsir yang lain. Itu sudah Bedawi tadi yang kedua. Tadi tafsir. Udah. Oke. Bedawi sama Sama Ibnu sisa Katsir. ya. Punya Wahbah Zuhaili ada enggak? Tafsir Al-Munir. Tadi Munir. As-Sirajul Munir. Oh, ada Sirajul Munir. Sirajul Munir. Ini batas dari sini. Punya laptop, Kang. Jangan Sirajul Munir dibuka. As-Sirajul Munir itu kontemporer itu. Misbah. Punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini Ibnu Katsir sudah pertama itu tadi. Bedawi belum Kang. Bedawi Katsir. Ya baiklah, Ibnu Katsir ya dibaca lagi nggak apa-apa. Lain lagi kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alayhi wizru ghairi kadzalika yahsul min al ajri lama kasaba wa li nafsi. Wa min hadhihi al ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ana al qira'ata la yasulu idahu thawabiya ila al mauta. Anna al qira'ah sekali lagi. Ila anqal fa amma ad-du'a wa sadaqatu fa dzaka mujma'un ala usulihima wa mansusun min asy-syari'i 'alaihima. Dah ini Saya kira ini cukup menjadi semacam pemahaman bagi kita bahwa ada 3 tafsir, ketiganya berbeda. 2 mengatakan bahwa qiraat itu tidak sampai, tetapi yang lain sampai. Sementara punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan akan melihat dan masih berbicara global. Ini saja dulu. Jadi oleh karenanya tadi saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita petang-tang ini ujungnya si khilafiyah itu. dan khilafiyah itu dalam masalah qiraah. Dan khilafiyahnya itu hanya sebatas kepada masalah qiraah saja. Bukan hanya qiraah. Artinya orang-orang di Jawa itu sudah mengantisipasi karena masalah qiraah itu menjadi ikhtilaful ulama, maka ketika doa mereka itu memimpinya dengan cara Allahumma ausil. Selesai. Nanti dulu selesai ngomongnya saya, waktunya masih setengah jam. Saya ingin mempersilakan kepada auden yang lain, silakan. Sebenarnya Sahibul Bait, ya Ahmad. Sebelum bet. Nanti saya mempersilakan siapa Kang? 1, 2 orang lagi. Saya benar. Saya utamakan kepada yang belum. 1. Kang sebentar yang 1 besok aja. Kalau yang belum tidak ada, yang tadi sudah silakan dibahas lagi. Sampean. Ya, silakan sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang rada kaku Bang. Karena terus terang ini maaf punten dan maaf. Kalau saya bilang tadi saya bilang jangan gaya preman. Karena apa basic saya preman. Ini juga sama, saya mantan Arhanut Pak. Dan saya sekarang belajar mencari ilmu. Pada saat kesempatan ini alhamdulillah saya merasa bangga dan senang sekali dengan saya berkumpul dengan ustaz-ustaz membahas tentang ilmu. Tapi di sini juga ada intinya dengan pejabat intinya ini Pak. Ini inti ini yang saya bicarakan. Jadi yang saya bicarakan di sini, alangkah bangganya saya apabila semangat ustaz ini pada saat kita membahas tentang khilafiyah kita begitu ramai di sini. Tapi kenapa pada saat kita memberantas kemaksiatan, ya sering kita temui. Ya, kita melalui Andia. Kita minta. Sekarang ada fantasi yang ini akan beroperasi di samping Masjid At-Taqwa. Ini akan beroperasi adalah tempat maksiat. Allahu Akbar. Sebelumnya ada rem karaoke. Sampai saat ini berapa kali saya menghadap ke Polres, Wali Kota, DPR, tapi begitu kita mau aksi menjerit, saya Ustaz menangis ya Ustaz. Alhamdulillah saya mohon terus kepada Allah agar kiranya seperti ini akan muncul terus. Amin.
ini kalau mau tahu Bapak-bapak Ustaz yang saya muliakan di sini, kita ini dilingkungi oleh kemaksiatan. Ya, betul. Betul Pak ya, Pak. Saya ingin, sabar, ini yang maksud saya ingin, ini intinya. Saya ingin giroh semangat kita dalam ini, yang dalam mencari ilmu ini, juga kita tumbuhkan untuk naik muka. Ya, terima kasih. Himbauan Bapak. Kita semua, terutama kepada orang tua kita, juga saudara kita, Ustaz Yahya, dan memikirkan bagaimana umat kita yang untuk ke depan. Jangan sampai terjadi seperti hal yang telah terjadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Ini gara-gara khilafiyah di Surabaya, ini gedung Muhammadiyah hancur semuanya. Dan jangan sampai kita bikin pemisah antara sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta saya untuk baca surat Al-Munir. Baca. Di sini panahum andalika bahwa lahum anillahi azza wa jalla ala tazilu wa ziratu wizra ukhra sus rabit walaman nafil ayyadurruhu isman ghairuhu nafil ayyan fa'uhu sa'yun ghairuhu biqauli ta'ala wa anna la yusalla jannatan. Ini surat Al-Munir yang beliau minta nanti untuk bacakan. Sama persoalan Iya. Oke, saya tanya lagi. Sepakat kita nampaknya tadi persoalan ini khilafiyah. Iya. Profesor, saya minta ketegasan dulu, Prof jawab bahwa ini khilafiyah. Oke, benar dulu. Tadi Prof sepakat bahwa ada 3 hal yang sampai. Iya. Ya. Shadaqatun jariyah, kemudian wawaladun soleh yadullah, kemudian ilmu yuntafa'u bih. Prof tadi mengatakan bahwa itu karyanya yang meninggal. Saya pengen bukti konkret, contoh gambaran sedetail mungkin pengertian dari wawaladun soleh yadullah. Bagaimana karyanya yang meninggal dan bagaimana apa yang dilakukan oleh yang hidup. Itu kira-kira seperti apa contoh konkretnya. Saya pengen Prof menjawab tidak lari, tapi tanggung jawab. Anak soleh. Cukup. Ya, silakan. Anaknya soleh, orang tuanya soleh. Nyambung. Ada doanya nggak, Prof? Gimana? Ada doanya nggak? Ya, minimal Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, berarti kan jelas Prof mengatakan itu sampai. Sampai. Ya, itu saya bilang kali almarhum. Dari tadi sudah bilang. Ya, Kita cukup. kembali lagi permasalahannya bahwa saja. Nanti dulu disilakan dulu dong. Saya jangan dilewati. Sampai nganggo celana diliwati baik. Silakan. Ya, kembali lagi ya. Jadi di sini kan sudah pakai adatul hasri. Kalau adatul hasri itu secara global. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa amal yang sampai kepada mayit. Tapi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Wah, amal ini nyampe, seenaknya sendiri. Harus ada. Kita juga tidak boleh seenaknya sendiri, tidak nyampe. Paham. Kemudian kalau Anda mengatakan itu hanya khilafiyah dalam masalah itu, saya kira tidak. Dalam mu'id, Imam Syafi'i sendiri, kalau masalah sholat itu bagaimana? Tidak nyampe. Masih hilang. Oh, fa'ala dari kasubuki loh. Iya, itu wafa'ala dari kasubuki. Itu menurut Anda menyampaikan persoalan mau ke siapa? Nah, Ini adalah sumber. Jadi pada kakan karo baksul masak. Ini buntet sampean berani buntet kok. Belak maning kan. Ya, sudah. Ya, langsung saja, Pinter. Jangan di Mungkin titik temunya begini. Saya kira begini. Antara Muhammadiyah dengan NU, saya kira hanya salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikitnya bagaimana? Jawab itu. NU ya, yang terjadi di masyarakat tradisional kita itu sampai yatakallafuna Ini yang saya maksud ilustrasi. Jadi enggak ke substansi, langsung ke ida ustawab saja. Masalahnya waktu kan. Iya, ilustrasi sih saya banyak. Ya sok langsung. Kalau masalah ilustrasi saya punya banyak ilustrasi. Laisalil insan fihi wajhani ahaduhuma annahu amun. Artinya ini tidak dinasah. Ya. Ini yang paling sahih. Imam Al-Razi wa huwa al-haqqu. Wa qila alaihi bi anna fil akhbar anna ma ya'ti bihil qarib min as-sadaqah wa shaum yasilu ila al-mayyit wa du'a ila nas. Selesai. Anda ini gimana? Belum dijawab oleh Bisa, jawab. Makanya ngototnya saja. Kalau Imam Fakhrul Razi itu gaya tafsirnya adalah diskusi
Iya, jangan ulas lagi. Langsung. Pak, coba yang bicara tuh moderator aja, jangan semuanya bicara. Dikirnya kesannya nggak preman. Ya semangat. Al-jawab annal insan illam yas'a fi ayyakuna lahu shadaqatul qarib bil iman. Bil iman. Ya, yang tadi kan iman. Lahu shadaqatuhu falaysa lahu illa ma saha. Ya gitulah. Intinya sama. Hanya yang perlu diteliti itu adalah kita tidak boleh sembarangan gitu saja. Terima kasih. Anda berpendapat bahwa tidak semua amal itu bisa nyampai. Juga itu bari koma, tidak semua amal tidak nyampai. Itu pun dipolitik harus beriman. Ya kalau orang doa ya iman kan. Saya buka session berikutnya, silakan. Kalau bisa yang ini ya, yang punya seimbang. Jangan terlalu memerah ke semua pihak. Saya malah nggak ngerti Kang ini siapa pihak-pihaknya ini. Ya dari Anda ini. Apa moderator minta maaf nih, saya jadi moderator ini menimbulkan kesan bahwa ini muzakarah, bukan ini saling perang antar satu pihak dengan pihak yang lain. Kita ini masih saudara kok semua. Cuman kan ada hilafiyah saja. Jadi dibikin kesannya itu seperti kita saudara bikin. Sejak awal memang saya menciptakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Moderator penyemangat. Ini saya dapat Sudah cukup. Kalau yang komplain dengan selebaran, komplain dengan provokatif, komplain yang lain, alamatnya jangan ke moderator. Ada yang palsu masalah kata Buya tadi. Ya, itu lain hal. Itu lain hal. Lain hal. Biar kami tahu semua. Enggak, yang penting saya diberi mandat oleh Sohibul Beh. Ya kan? Untuk mengantarkan jalannya diskusi ini dengan topik Ida Usawab. Titik. Apa enggak? Kiai Ahmad silakan. Ini lama nih kalau saya baca nih. Poinnya mazhabul arba'ah bil ittifaq usul sawab. Usul. Adillah naqliyah wal aqliyah wal qiyas an sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wa darul akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautah. Rawahu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ahmad wa Lailah wa Ahmad wa Hakim wa Bukhari. Wal murad min mautakum ayil mayyitin haqiqah wa laysa al-mustahdhirin. Wa qala Syawkani wal muhib at-Tabari fi syarhi mautakum al-waidah fil hadits al-lafzu nasr fil amwat wa tanawalahu al-mustahdhirin majaz. Wa tanawulu lil mustahdhirin majazun fala yusaru ilaihi illa biqarinah. Paham? Karena sama redaksinya dengan yang lain. Wa kaitulah itu يصرف ظاهر اللفظ عن حقيقته إلى المجاز فلا يصار إلى المجاز أي لتفسير كلمة موتاكم الواردة في الحديث للمستحضرين لأن القرينة الصارفة ويبقى معنى موتاكم الميتين حقيقة. معلوم لدينا أن الأموات إنما هم أحياء في قبورهم يسمعون قراءتنا ودعاءنا فقد مر معنا تفصيل في هذا. وأنظر محل الوقت مذاهب السادة السهمية madhab sadat al-Hanafiyah, madhab sadat al-Malikiyah, madhab sadat al-Hanafiyah. Ini semuanya berittifaq. Dan dalilnya ya kalau bila perlu baca silakan nyambat. Cukup. Ini ada fakta baru Profesor dari Kiai Ahmad. Tolong kitabnya Pak Kiai. Al-Mawsu'atul Yusufi. Al-Mawsu'ah ya. Al-Mawsu'atul Yusufi. Apa karangannya? Karangan daerahnya Prof itu Yaman. Dr. Muhammad. Yaman kan? Syekh Yusuf Dr. Muhammad. Ya, jadi begini ya. Memang ini dari tadi beberapa tafsir sudah mengatakan mayat. Ini semuanya
sampai. Jadi di sini saya tidak tahu ini ulama ini, ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan naik sih, tidak sampai. Nah di situ sampai. Jadi ini kan membingungkan juga semua. Ya, jadi ini membingungkan. Ini sampai, ini tidak. Ini di kitab ini tidak sampai. Tapi di situ sampai. Ini kitab tafsir, itu tafsir bukan? Ini fatwa. Tapi sudah. Kalau fatwa dengan dalil-dalil yang kulit. Ya, jadi kembali lagi ya. Ini saya katakan muzakarah. Tolong jangan sesama muslim ada isu-isu mengatakan provokator. Itu omongan kecil. Kalau sama Nasoro boleh, kalau perang. Tapi kita muzakarah, ya. Di sini khilafiyah tetap ada, ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai, itu haknya sudah. Tidak boleh menyalahkan yang ini yang sampai. Jangan menyalahkan yang sampai. Jadi saya katakan silakan. Waktu tinggal 5 menit. Yang bilang sampai baina wa baina rabbi selesai. Yang bilang tidak sampai baini wa baina rabbi selesai. Belum ada imannya yang mengatakan. Waktunya tinggal 5 menit. Sesuai dengan kesepakatan awal, saya sudah mengatakan bahwa diskusi ini akan diakhiri saat jam 1 siang. Karena waktunya tinggal 5 menit, maka waktu yang terakhir ini akan saya berikan kepada 2 orang narasumber. Sepakat begitu? Masing-masing 2 menit setengah. Profesor dulu silakan, mangga. Para hadirin, jadi kita sudah jelas dari beberapa kitab yang kita baca, ya. Di sini ada khilafiyah, ya. Jadi dari awal memang saya sudah duga hal ini tidak akan tuntas-tuntas, ya. Jadi membahas masalah ini selesai sampai di sini, cuman sarana thawab lil amwat, tahlilan itu nanti kalau mau diadakan lagi tinggal kita membahas tahlilan atau selamatannya. Sebab itu sarana yang bisa menyampaikan thawab itu perlu diadakan. So kapan Prof? Ya, Jangan dipotong. Jadi kalau ini sudah jelas, ya, beberapa kitab kita ungkap, di A'imah sendiri ada khilafiyah, ya. Jadi sudah ini sampai sekarang tetap kita putuskan bahwa ini khilafiyah, ya. Tapi tolong kalau diadakan lagi sesama muslim jangan suka berkata yang keji dengan istilah provokator. Alhamdulillah saya tidak mengatakan hal yang semacam itu. Walaupun Dek Yahya lebih muda dari saya tidak mengatakan dia provokator. Ya. Nah, jadi Kalau membid'ahkan sih. Gimana? Kalau membid'ahkan dan mengkafirkan itu provokator juga. Ya kalau misalnya begini ya. Begini, dengar dulu. Yang dibid'ahkan itu bukan amalnya itu loh. Amalnya Mohon kepada para peserta kesempatan waktu ini penutup untuk narasumber. Pahit atau manis dengerin. Kita berpegang pada hadis. Inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu terserah, ini kata Nabi. Apakah ini hadis sahih? Tapi Nabi bersabda seperti itu. Sebaik-baik berita kitabullah, sebaik-baik petunjuk yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah ngadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah, ya. Kalau kalian nolak, kalian terserah. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan tapi itu melakukan, dikatakan bid'ah. Kalau kafir jangan terlalu kecil, ya. Tidak bisa. Jadi kalau bid'ah sih, seseorang kan
mengatakan bisa saja mengakui keliruan kesalahan, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau mengatakan kafir itu terlalu kejam, tidak bisa terjadi ya. Demikian cukup kayak ya. Ke Ustadz Yahya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Masya Allah. Yang kita cari ketemu. Karena permasalahannya, kalau dari awal, ikhwan, Ustadz yang Masya Allah, kalau dari awal beliau itu menganggap ini khilafiyah, sudah selesai, tidak ada masalah. Ya Ustadz. Jadi jangan sampai bawa emosi juga. Kalau ini masalah khilafiyah, itu khilafiyah bagaimana? Imam Syafi'i yukhalif Ahmad tilmidnya. Imam Syafi'i yukhalif Maliki. Maliki Syekhu. Kalau masalah khilaf itu adalah ya sudah, karena semuanya punya dalil. Yang mengatakan tidak punya dalil, lalu mengatakan yang benar hanya saya, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau masalah khilafiyah ya Ustaz, wallah insya Allah ahli tahlil sama ahli tawasul tidak pernah mengkafirkan yang tidak tawasulan. Ini semua dicatat. Tidak pernah membid'ahkan. Kecuali tadi nukil dari Ibnu Taimiyah. Mohon maaf. Jadi Ibnu Taimiyah justru yang mengatakan yang tidak mau menerima itu yang ahli bid'ah, bukan kami. Jadi kami tidak pernah, di rumah kami ada orang nggak seneng tahlilan mangga, oh mak ini tidak ada masalah. Jadi jangan ditukar. Ya ini yang perlu dijelaskan. Itu loh yang belum paham khilafiyah, itu didudukkan. Itu masalah khilafiyah, kenapa kok Anda masih maksa? Tadi sudah diakui Ibnu Taimiyah, para mufassir sendiri masih banyak bertentangan di dalam hal ini. Apalagi kalau mengatakan paling banyaknya mana? Paling banyak mengatakan sampai, dikatakan madzhabul jumhur. Ini nyampe. Jadi ini benar-benar masalah khilafiyah mahdhah. Jadi tidak perlu kita itu mencaci maki. Lah ini kan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kalau ada orang tidak tawasulan, kita tidak pernah mencaci. Di rumahnya nggak mau, tidak ada masalah. Ini loh. Jadi mohon maaf, jangan sampai terbawa. Mohon Ustaz sangat Masya Allah perjuangannya harus dipupuk itu. Jadi mohon dinilai kira-kira mana itu. Yang nggak paham khilafiyah ini loh yang berbahaya. Ahli tawasul semuanya memahami khilafiyah. Sebelum diputuskan oleh beliau, kita sudah menganggap itu khilafiyah. Sebelumnya beliau tidak mau mengatakan khilafiyah. Bahkan 15 menit yang lalu waktu ditanya Ustadz ini khilafiyah atau bukan? Ya ntar dulu, masih mengatakan ntar dulu kan? Di majelis ini Anda dengar sendiri, ini jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Jadi besok insya Allah ya Ustadz, antum minta tolong antum. Kalau antum dengar orang yang mengatakan bid'ah Ustadz, antum kalau dengar ada orang mengatakan tahlilan apa menyampaikan sawab ini bid'ah, antum yang nangani Ustadz. Kita harus samain seperti ini. Nah ini adalah masalah. Baik, mohon maaf. Dan kepada yang lainnya. Saya jawab dulu nanti. Cukup. Baik, ini saja. Disuruh ini berarti tugas ke saya nanti pertanggung jawabnya saya kemana? Ya, masalah ini kan Ustaz kita membela. Bisa kalau baik. Ini Ustaz yang bilang ke saya, Ustaz yang bertanggung jawab. Baik. Saya nanti datangin. Baik, baik. Sekarang kita jelaskan. Baik, baik. Sekarang. Baik, oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sama. Karena ini permasalahannya membela apa yang dikukuhkan oleh Ustaz Salim, Profesor Salim Badri. Ini masalah khilafiyah. Antum tahu, mafhum khilafiyah kan tahu. Ini sudah selesai. Maksud anak apa ya Ustaz? Kita sudah capek di lapangan. Musuh Islam ya Ustaz, kemaksiatan di mana-mana. Lah ini kok setiap ada selebaran, ini kan yang kegiatan ini selebaran disebar untuk apa maksudnya? Selebaran ini disebar antum kalau tahu ini ada yang dusta dibuang Ustaz. Kalau pengen dibuktikan ini ada buang, ini ada kalimat dipotong ini, ada lanjutannya ini yang dipotong, ini dusta. Lihat, kayak begini sebarang ini, mohon maaf ya Ustaz. Ana membaca, ini sudah kita terima sudah dari dulu sampai kita baca ada yang kurang ini kayaknya. Saatnya kita buka naskah aslinya, oh iya, subhanallah. Dan kalimatnya makro semuanya ini. Hanya yang haram ini, kebetulan yang haram ini dibuang belakangnya. Mohon maaf Ustaz. Apakah begitu caranya orang menyampaikan kebenaran? Kalau antum pengen tahu nanti saya tunjukkan di luar majelis. Masalah ini. Subhanallah, mohon maaf. Insya Allah beliau adalah orang tua kami. Mohon maaf nanti semuanya salaman cium tangan kepada beliau orang tua kita. Baik, mohon maaf. Selesai waktunya. Mohon maaf, mohon doa. Jadi itu insya Allah semuanya paham masalah khilafiyah dan itu yang kita inginkan. Allah. Terima kasih kepada dua orang narasumber, ya. Dan kita mari aplaus kepada kedua beliau. Saya bisa menggarisbawahi bahwa kesimpulan diskusi pada siang hari ini bahwa persoalan ini adalah khilafiyah. Dan mohon, saya moderator bos, satu sama lain tidak boleh berkata tidak baik, tidak boleh mengatakan si A provokator dan tidak boleh si A bid'ah. Titik. Untuk acara doa dimohon dengan sangat Al-Mukarram Kiai Ahmad untuk sudi dan berkenan memimpin doa. Dari saya selaku moderator, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan, untuk materinya tahlilan ya. Untuk materinya tahlilan. Tanggal berapa?
Ya terserah nanti. Ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya qayyum rahman salli wa ana qayyum wa bikana amin di ma'rifatil qulubah inna yaqulu wa la anta wa min fanadil ilaina abduna daina hatta bi inna sam'a samika wa hibatina samika wa hibatina amin kita yakinna rabbana jika kita sunna fasihana fitna jika kita sunna fasihana fitna jika kita sunna fasihana fitna wa katakan fajna ma kana kalau kita fanazihna bima yutna tahna wa bina bi